Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga keadaan kalian semuanya sehat walafiat. Taulah, kondisi pandemi begini, nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan. Oke, gue mau sedikit berbagi cerita. Jadi, Reborn ini gue bawa untuk beli air galon yang 19 liter. Nah, ketika sampai rumah, gue baru sadar kalau galonnya itu pecah. Alhasil, air 1 galon itu tumpah ruah ke lantai Innova ini. Well, gue taunya waktu pagi karena setelah malam gue parkir. Besoknya baru gue lihat waktu gue mau turunin galonnya, ya salam, nggak ada sisa air lagi, bener-bener kosong dan semua menggenang di lantai. Akhirnya gue ambil kanebo segala macem. Ya, gue pikir setelah itu air ini bisa hilang. Mobil gue jemur, gue panasin, pintu gue buka. Ada mungkin sekitaran 2 mingguan. Dan di minggu selanjutnya kadang gue masih ngerasa ada bau-bau nggak sedap gitu, bau-bau apa ya, kayak bau kos kaki, nggak jelas gitulah. Ya udah, akhirnya gue putuskan untuk dibongkar. Gue bawa ke bengkel variasi langganan gue. Akhirnya dibongkar semua. Waktu dibongkar bener-bener dah, jadi karpet dasar kita buka itu kan kayak ada karpet peredam gitu yang kayak gasbul busa gitu, itu pun lembab. Akhirnya dibongkar, ternyata masih banyak genangan air. Ini buat pelajaran untuk gua dan pun ataupun teman-teman nantinya kalau misalnya terjadi kejadian sama seperti ini, no kompromi, langsung bongkar. Untungnya tidak parah gitu. Memang sudah ada jamur-jamur gitu karena lembab, tapi akhirnya bisa dibersihkan dengan maksimal. Dicuci, dibongkar, kemudian dijemur, kemudian dikasih pewangi, dijemur lagi. Kira-kira dijemur 2 hari semuanya tuntas. Syukur deh. Oke, ini dia, kita lihat aja prosesnya. Ini sebenarnya udah gue cuci. Waktu dibongkar gue nggak sempat ngerekam sebenarnya, tapi ya itu, lo lihat sendiri deh, ngebongkar Innova ini ribet banget. Konsol tengah segala macam harus dibuka karena memang pengait-pengait dan karet-karet dasarnya itu, karet dasar yang di atas yang bludru bukan yang peredamnya itu, memang dikunci ataupun dikaitkan di bawah konsol ini. Ya begitulah sekilas tentang mobilnya. Ini adalah Innova Reborn keluaran 2019 tipe G, tipe yang standar tapi otomatis. Untuk operasional ini mobil nyaman, suspensinya nyaman, kemudian irit jelas ya, solar, mesin 2GD nya itu keren deh, suaranya halus, kemudian juga getarannya minim. Dan asal lo tahu, gue pernah sih ngisi itu pakai biodiesel maksudnya, dan itu tetap fine aja. Cuman gak gue saranin ya, karena gue kalau misalnya terpaksa banget mau nggak mau ya harus ngisi biodiesel. Cuman saran gue minimal ya Dexlite, itu udah pasti lo rasain enaknya tenaga itu. Apalagi kita isi Pertamina Dex, asik. Menurut gue sih tenaganya lebih enak daripada Pajero Sport Dakar 2013 gue itu, Dakar VGT. Asik ini sih, dan juga gimana ya, kalau kita ngebut di tol itu bawaannya pede dalam artian mau agak pecicilan itu ya pede. Remnya enak, lincah, nggak limbung, tenaganya ngisi. Apalagi kalau di power mode, aduh,
Gue sih ya lebih prefer mobil ini ya kalau buat harian dibandingkan dengan Pajero gue itu. Gue lebih seneng ini, menurut gue worth it banget. Cuman kalau untuk prestis ya menang Pajero ya. Fitur juga lumayan tuh Pajero, menang di sunroof. Kemudian sudah electric mirrornya, ada retract segala macem. Kalau mobil ini sebenarnya basic, belum ada retract tapi spion udah elektrik. Kemudian Pajero itu sudah ada pedal shiftnya, transmisi triptoniknya juga asik. Ini juga transmisinya udah halus banget, nyaman, enak lah dipakai. Yang jelas kesannya mobil ini adalah bapak-bapak banget. Yap, tongkrongan bapak-bapak. Kalau Pajero masih oke kalau dipakai dengan rentang pengguna usia 30 tahunan. Keren sih ngeliatnya, kayak eksekutif muda ataupun pengusaha muda. Tapi yang jelas mobil ini punya suspensi, punya handling, punya tenaga ataupun mesinnya yang kata gue worth it banget untuk harian. Lebih dari cukup deh. Cari nyaman dapat, cari irit dapat, dan cari kepraktisan juga dapat. Pokoknya mobil ini worth it untuk keluarga, untuk operasional harian. Ya recommended deh buat dibeli. Well, kita akan mulai pasangin panel-panel dashboard ya, konsol tengahnya dulu. Nah, di sini nih ribetnya, tapi mau gimana lagi, memang harus dibongkar. Simple enggak, dibilang terlalu ribet juga enggak. Tapi ya kalau nggak tahu cara bukanya bakal agak bingung sih. Maka dari itu cara terbaik adalah serahkan pada ahlinya. Kita tontonin aja. Someday kalau mau ngebongkar sendiri, adalah kita dapat triknya sedikit. Oh ya, balik lagi kita ngomongin Innova ini. Sebenarnya mobil ini dengan harga yang dibilang tidak murah dan dengan fitur yang kita dapatkan, kadang banyak asumsi orang, fitur biasa aja tapi harganya mahal. Well, kita akan kesampingkan itu. Cuman apa yang kita dapat sepertinya memang sebanding. Mobil ini adalah SUV leather frame, dia punya sasis, keempat rodanya sudah dilengkapi dengan perkeong ya, belakang perkeong, depan shock breaker standar, kemudian RWD ya, rear wheel drive, itu yang paling cocok menurut gue untuk di Indonesia. Jalanan menanjak oke, gampang dilaluin. Kemudian sasis leather frame yang memang terkenal penakluk jalan-jalan bumpy ataupun banyak jalan rusak di Indonesia, itu memang menurut gue sih pilihan tepat. Karena itu kita dapat kenyamanan. Cuman memang untuk fleksibilitas, terus stiff suspensinya, kemudian handlingnya memang tidak akan bisa menyamai sebuah MPV monocoque ataupun SUV monocoque yang memang bisa lebih baik untuk di jalan bagus ataupun di jalan tol terutama. Cuman menurut gue ya kelas Innova, rear wheel drive, leather frame itu udah paling cocok buat Indonesia. Tahu sendiri kondisi jalan di Indonesia. Dan memang kalau lo coba, mobil ini juga pede kok untuk dibawa kebut di tol untuk pecicilan ataupun ngejar-ngejar sedan ataupun mobil SUV
monocoque yang bermesin lebih dari 2000 cc. Ini Innova memang patut diperhitungkan untuk jadi kendaraan yang multiguna, punya durability yang bagus, dan worth it buat dipakai harian. And satu lagi yang buat kita pede, feel di brake-nya, di rem. Feel-nya enak banget. Nggak tahu kenapa feel-nya tuh menurut gue paling cocok ya. Untuk gue ya, dibandingkan dengan Pajero. Maksud gue begini, remnya tuh lembut tapi pakem, dan menurut gue itu presisi. Memang belakang tromol, tapi nggak tahu kenapa feel-nya lebih enak aja. Gue sudah pakai CX-5, gue sudah pakai Pajero Sport Dakar. Dari performance, terus performance rem ya, terutama kita lagi bahas rem, menurut gue paling asik remnya Innova Reborn ini. Lembut tapi pakem dan juga lebih presisi. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat banyak di tol pengemudi Innova Reborn tuh memang pada kenceng-kenceng, berani ugal-ugalan, berani kebut, berani bermanuver yang bisa dibilang cukup ekstrim lah ya di jalan tol. And the end, menurut gue kalau punya uang worth it kok untuk beli Innova Reborn. Apalagi mobil ini adalah mobil idola kebanyakan kaum bapak-bapak. Kalau punya Innova itu udah, ya gue keluarga banget nih prioritasnya. Mobilnya juga ciri khas Toyota ya, yang spare partnya mudah, gampang, dan dalam artian juga murah perawatannya. Kemudian jaringan after sales-nya lengkap dan tersedia di banyak daerah-daerah di Indonesia. Ya apalagi sih yang dipungkiri, ini Toyota loh, sebuah Toyota ya memang udah budayanya begitu tuh, culture-nya begitu, mobil yang bener-bener lekat di hati konsumen Indonesia. Oke, sudah hampir selesai, terakhir tinggal nanti kita cuci mobilnya, udah itu kita bawa pulang. Thank you banget yang udah nyaksiin video, dalam artian gabut sih gue ya, cuman ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang tadinya punya problem yang sama dengan gue. Mudah-mudahan nggak jadi parah gitu dengan adanya video ini, berguna lah nantinya suatu saat amit-amit kejadian kayak gue nih cepet-cepet diberesin, jangan sampai lama menjamur, bau, malah repot sendiri kayak gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi thanks for your attention. See you, bye bye.